Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para jamaah Masjid An-Nikmah, pagi ini Ahad 6 Agustus 2023 kita akan bagikan beras dan sembako kepada para yang berhak di sekitar Masjid An-Nikmah dan sekitar Citagren. Total kita akan bagikan 4 ton beras, kemudian ada minyak goreng dan sebagainya. Nah, ini akan kita sebarkan kepada sekitar 800 mustahid yang berhak menerima, dan insya Allah pembagian ini juga kita akan iringi dengan ada siraman rohani di 7 masjid dan musola. Terima kasih kepada para donatur, kepada pembayar zakat, dan kepada seluruh jamaah yang telah mensupport acara ini, terutama juga kepada teman-teman pekerja yang hari ini sudah meluangkan waktunya untuk menunaikan kegiatan mulia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi Ahad yang cerah ini alhamdulillah ibu-ibu dan kita semuanya dari Masjid An-Nikmah dan Masjid Al-Ikhlas kita bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita panjatkan ke junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dengan salawatnya kita mendapatkan syafaat nanti di hari yaumil akhir. Amin. Amin. Perkenalkan saya sebelum menyampaikan sedikit Pak, ilmunya karena belum banyak Pak. Jadi bukan ustadz, bukan penceramah juga. Jadi saya juga hanya jamaah biasa yang sedang belajar. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan hanya sedikit ilmunya mungkin bisa sharing atau berbagi dengan ibu-ibu di Masjid Al-Ikhlas. Di dalam kesempatan kali ini, alhamdulillah tadi disampaikan Pak ya. Jadi alhamdulillah kita selalu setiap bulan bersilaturahmi
Dan tentunya Masjid Al-Ikhlas ini, jamaah Masjid Al-Ikhlas ini, ibu-ibu terutama di sini banyak sekali yang bekerja di perumahan Citra Grand. Jadi ini merupakan udah kayak saudara aja, Pak. Jadi kita sudah saudara yang alhamdulillah kita bisa setiap bulan bisa bersilaturahmi bergantian. Karena salah satu bagian dari silaturahmi adalah kita bisa memperpanjang usia kita dan memberikan keberkahan kita. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan di dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berhubungan dengan syukur, Pak. Ibu syukur. Saya bisa sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'azzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku akan sangat pedih. Penggalan dari surat Ibrahim ayat 7 ini membuat saya pribadi itu selalu berusaha belajar mensyukuri nikmat apapun yang Allah berikan. Banyak sekali nikmat yang saya sendiri merasakan pada waktu kecil, masa kecil sampai hingga saat ini. Kalau suruh menghitung, ibu-ibu, nikmat kita dari lahir sampai sekarang, usia sekarang ini, kita nggak mungkin bisa menghitungnya. Dari mulai diri kita sendiri aja mungkin ibu-ibu ya. Sekarang kita hidup, sekarang kita bernafas. 1 menit berapa kali tarikan nafas? Kalau kita bisa bayangkan ada pasien misalnya sakit keras, kena serangan jantung, napasnya sesak, itu kalau ke rumah sakit gara-gara nggak bisa napas, berapa juta? Kita nggak pernah menghitung. Kita baru bisa sadar, baru bisa menyadari ternyata nikmat sehat dengan kita masih bisa bernafas, paru-paru kita, jantung kita masih bisa berdetak, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa makan, minum. Itu karunia Allah yang hanya sebagian kecil yang kita bisa rasakan. Padahal kalau kita melihat atau bisa mempelajari lebih dalam nikmat Allah yang diberikan, itu luar biasa sekali. Kita bisa nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat punya keturunan, nikmat punya rizki, nikmat lingkungan kita. Alhamdulillah kita di lingkungan yang bagus, di suasana yang bagus, nikmat tempat kerja kita. Saya juga sekarang merasa nikmat sekali. Saya udah kerja dulunya di suatu perusahaan lebih dari 30 tahun, kemudian karena udah pensiun, saya merasa nikmat sekali, Pak. Sekarang saya punya waktu banyak, saya bisa menikmati, bisa sholat berjamaah dengan beliau ini, Bapak Ketua DKM Masjid An-Nikmah, sekarang Bapak Haji Sugeng pribadi. Jadi beliau ini punya pengalaman yang luar biasa, Pak. Jadi punya pengalaman di Masjid An-Nikmah, mengurus masjid lama sekali. Insya Allah nanti ke depannya bisa, tadi yang disampaikan, tidak hanya di masjid-masjid Al-Ikhlas sekitar Masjid Ring 1, tapi insya Allah juga bisa berkembang ke masjid-masjid yang lain. Dan itu merupakan juga salah satu kenikmatan tersendiri, karena semakin makmur masjid kita, baik itu Masjid An-Nikmah ataupun Masjid Al-Ikhlas, itu Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain. Tapi kalau kita kufur, tadi di surat Ibrahim ayat 7, adabnya sangat pedih. Sehingga syukur itu tidak hanya, saya sendiri tidak hanya berusaha untuk belajar juga, tidak hanya mengucapkan hanya Alhamdulillah. Tapi syukur itu kalau menilik dari surat Ibrahim ayat 7, Pak, sebenarnya kalau membaca beberapa tafsir, saya sedang belajar tafsir dari guru besar kita, yaitu Buya Hamka. Syukur itu tidak hanya
melupakan hanya ucapan alhamdulillah, tapi dengan perbuatan. Dan surat ini turun diwahyukan ke Rasul kita Nabi Muhammad SAW, menceritakan pada saat zamannya Nabi Musa terhadap raja yang sangat zalim, Fir'aun, terhadap Bani Israel. Nah, sekarang sudah terbebas sehingga turun ayat ini, sehingga diharapkan kita itu harus berubah, harus mensyukuri yang tadinya tertindas menjadi suatu negara atau umat yang punya kebebasan untuk bisa maju. Untuk bisa maju tentunya dengan rasa syukur, karena syukur nikmat yang pada saat itu dengan rakyat yang sangat tertindas, Pak. Luar biasa kalau cerita Fir'aun yang kalau saya pernah punya kesempatan, alhamdulillah bisa ziarah ke Mesir, itu yang tercantum di Al-Quran, apapun yang terjadi sejarah Fir'aun itu benar-benar, kalau namanya Fir'aun itu di Al-Quran udah banyak sekali disebut. Fir'aun laknatullah itu, yang dilaknat oleh Allah itu benar-benar muminya atau mayatnya itu masih ada, utuh, disimpan oleh pemerintah Mesir. Itu sebagai bukti untuk melihat kezaliman Fir'aun. Dan di situ tuh masih utuh sekali jasadnya supaya kita bisa melihat. Kalau saya belajar dari ustadz-ustadz yang disampaikan di Masjid An-Nikmah, sebenarnya disampaikan Fir'aun sebenarnya mau tobat, tapi sudah sampai tenggorokan ditutup mulutnya untuk tidak bisa mengucapkan syahadat. Nah, cerita-cerita seperti tersebut mengingatkan kepada kita bahwa kita harus bisa mulainya dari kapan saja. Alhamdulillah bapak-bapak di sini, kita semuanya, ibu-ibu semuanya, alhamdulillah saya lihat sehat walafiat, masih bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas masing-masing. Itu juga bersyukur. Saya, Pak Sugeng, yang kebetulan tinggal di Citra Grand juga merasa bersyukur, Bu. Karena banyak ibu-ibu yang bekerja di sana. Kalau tidak ada ibu-ibu, siapa yang membantu kita? Benar nggak, Bu? Itu harus saya sendiri merasa bersyukur karena alhamdulillah ada yang bantu. Tadi ketemu dari bapak-bapak security, saya tidur merasa nyenyak, bersyukur ada yang bantu jagain. Lingkungan kita ada yang nyapuin, alhamdulillah bersih, saya bersyukur. Kemudian apalagi ibu-ibu sendiri juga alhamdulillah karena ada Citra Grand bisa bekerja, sehingga apa? Nikmat atau syukur tersebut itu tidak dimiliki hanya beberapa orang tertentu saja. Semuanya Allah berikan kenikmatan kepada kita masing-masing. Saya belajar ada beberapa tokoh-tokoh atau ulama-ulama atau orang-orang yang sangat dermawan. Semakin kita mensyukuri nikmat kita, Allah itu akan selalu menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Kalau di Islam itu kan kita wajib zakatnya itu hanya 2,5%, Bu ya. Coba belajar 2,5% naik ke 3%, 4%, 5%, 6%. Nikmatnya luar biasa. Ternyata kita kalau bisa memberi itu kalau menurut saya itu tidak hanya dalam bentuk uang. Memberi itu bisa dalam bentuk ilmu, bisa dalam bentuk saran, bisa dalam bentuk keahlian kita. Itu merupakan sedekah juga, amal juga. Dan kita sedang di Masjid An-Nikmah ini sedang melalui Pak Sugeng ini kita mendapat bimbingan bagaimana Masjid An-Nikmah itu bisa jamaahnya bisa lebih banyak lagi, bisa makmur lagi. Kita persilahkan, Bu, di kajian di Masjid An-Nikmah ilmunya banyak sekali. Ustadz-ustadznya itu bukan level saya mungkin baru segaris saja juga nggak ada. Beliau itu udah doktor, udah kiai, belajarnya ada yang di Mesir, ada yang di Gontor, ada yang lulusan Yaman, macam-macam, Bu. Setiap minggu pagi, kalau keluangan waktu, silahkan. Di masjid kita terbuka, masih ada sarapannya lagi, Pak Sugeng ya. Habis kajian kita ada sarapan. Terus kalau Senin, kalau misalnya minggu nggak bisa, Senin pagi ada ibu-ibu MT Sakinah, kita juga ada pengajian khusus ibu-ibu. Terus Sabtu 2 minggu sekali ada pengajian. Malam minggu ada pengajian. Jadi banyak sekali ilmu. Jadi
itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah bahwa kita masih diberi kesehatan. Kapan lagi kita mau belajar? Kapan lagi kita bisa menuntut ilmu? Sehingga ilmunya kita bisa terapkan tidak hanya di lingkungan kita, tapi di keluarga kita. Karena kalau kita tidak mensyukuri, ada di surat Ar-Rahman, itu fabi'ai ala irobika makatuqatiban. Nah, nikmat manakah yang Tuhanmu? Kalau kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan, Allah sudah memberikan nikmat yang luar biasa. Sampai disebutkan di surat Ar-Rahman, surat ke-55, itu jumlahnya ada diulang sampai 31 kali. Itu teguran sebenarnya. Kalau buat saya teguran itunya. Nikmat manakah yang kau dustakan? Jadi nikmatnya balik lagi ke syukur tadi. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah kita masih bisa berinteraksi, alhamdulillah keluarga kita. Sakit pun kalau di ajaran Islam kita selalu dianjurkan untuk bersyukur. Mungkin bisa sebagai cobaan, mungkin sebagai ujian kita, karena dengan sakit insya Allah kalau kita ikhlas, dosa-dosa kita juga bisa diampuni. Jadi mungkin sharing yang satu ayat tersebut, kalau kita belajar lebih dalam, saya semakin belajar semakin dalam kok merasa semakin tanda petik maaf bodoh ya, semakin ilmunya jadi nggak punya ilmu sama sekali gitu loh, semakin kita pelajari. Nah mudah-mudahan saya mengajak ibu-ibu semuanya juga belajar. Belajar itu tidak mesti harus sekolah Bu ya, harus ke sekolah, ke SMP, SMA atau ke universitas. Dengan kita insya Allah niat belajar ke Anikmah setiap mingguan, itu insya Allah juga jadi amal baik kita. Karena setiap langkah kita insya Allah jadi pahala kalau kita ikhlas. Jadi mari kita muslimin muslimah kita ini selalu belajar. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Karena saya merasa juga ternyata hidup ini juga, kalau kita selalu mendengarkan Ustadz Dery ini, di dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat untuk kita meninggalkan. Artinya tempat kita mati. Nah, persiapan apa yang kita bisa siapkan, yang mana di dunia ini hanya sementara, bukan selamanya, kata Ustadz Dery. Bagaimana kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu kita. Kita bisa membaca satu hari satu ayat. Sekarang ada keluarga saya juga sama, di keluarga besar selalu sharing di grup WhatsApp satu hari satu juz. Karena motivasinya mungkin hanya pertama itu karena malu, mungkin karena apa? Kami karena dipaksa. Ada yang hanya sebulan hanya satu juz, ada yang 15, ada yang 30, bahkan alhamdulillah khatam. Karena kebiasaan-kebiasaan itu, mungkin ibu-ibu dengan keluarga yang besar masing-masing mungkin memaksakan satu hari satu ayat. Atau yang sudah memulai lancar bisa satu hari satu juz, insya Allah 30 hari khatam. Ibu-ibu ada nggak yang pernah mengkhatamkan tidak membacanya, tapi artinya saja mungkin? Ada nggak Bu? Pernah nggak? Coba rasakan Bu. Saya dulu waktu ditanya sama Ustadz di Masjid Al-Qolam, itu hanya siapa jamaah dari jamaah sekian banyaknya yang sudah pernah mengkhatamkan tidak khatam baca Al-Qur'annya Pak, tapi artinya ternyata hanya 2 orang. Ternyata setelah saya berusaha mencoba membaca artinya, terjemahannya itu ternyata dari ayat 1 sampai 6.000 tersebut, itu satu sama yang lain itu saling berhubungan. Dan itu menurut saya sih meyakinkan diri kita bahwa kalam Allah itu benar-benar, itu bukan yang orang-orang di luar Islam, itu karangan Nabi kita Muhammad SAW. Benar-benar wahyu dari Allah yang disampaikan melalui Jibril ke Nabi besar kita Muhammad SAW. Mungkin itu aja Bu, karena ilmunya juga cetek, jadi saya nggak berani memberikan yang lebih dalam. Insya Allah mudah-mudahan apapun yang kita sharingkan bisa atau kita sampaikan sedikit bermanfaat kepada ibu semuanya, dan juga terutama kepada diri saya sendiri. Insya Allah setiap bulan silaturahmi tetap kita terus berjalan, dan kita mengundang ibu-ibu semuanya, silahkan ikut pengajian. Kalau khusus ibu-ibu itu hari Senin.
hari-hari Senin. Insya Allah ustadznya juga selalu bergantian, jadi banyak ilmu yang kita bisa serap, bisa kita gali. Itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.